Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru sosiologi SMA Negeri 9. Hari ini Bapak mengajar di kelas 10 dengan pembahasan ragam gejala sosial di masyarakat yang materinya multidimensi dalam di subjek, individu, dan kelompok. Baik, Bapak akan terangkan tentang materi yang mana membahas mengenai multidimensi identitas dalam diri, subjek, individu maupun kelompok. Materinya lihat di sini, yaitu mengenai multidimensi identitas dalam diri, subjek, individu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar seorang polisi. Dia mempunyai peranan sebagai seorang polisi. Ini gambaran seseorang ulama yang mana mereka berperan sebagai ulama yang memberikan tentang ilmu-ilmu agama. Nah, ini gambar seorang artis yang mana peranannya sebagai artis. Nah, ini gambar mengenai seorang inspirasi leader, maka dia mempunyai gagasan dan lain sebagainya. Ini adalah gambar seorang dokter. Dia memberikan ilmu tentang kedokterannya, peranannya. Dari gambar-gambar tersebut kita bisa mengimajinasi gambar seseorang mempunyai peranan yang berbeda-beda cara pandang, yang mana perbedaan ini merupakan pandangan mengenai multidimensi subjek individu, sehingga seorang individu dia berpandangan berbeda-beda tergantung dia mempunyai peranannya. Maka ini disebut multidimensi dalam pandangan. Lanjut. Bagaimanakah cara berpikir orang-orang yang ada pada gambar? Yang pertama, satu, berpikir atau perilaku polisi. Ya, gambaran seorang polisi ya gagah, berpenampilan seragam, ya tegak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berpikir atau perilaku ulama. Ya, alim, pakai kopiah, dan mereka bicaranya berdasarkan ilmu agamanya. Sedangkan ini berpikir atau perilaku artis. Ya, bagaimana dia berperan sebagai artis sehingga mereka agar keartisannya lebih hebat atau lebih maju. Berpikir atau perilaku inspirasi, ia memberikan gambaran-gambaran mengenai apa yang akan diinspirasikan oleh pasiennya sehingga mereka bisa sebagai inspirasi.
Berpikir atau perilaku dokter. Ya, seorang dokter ya berpikirnya tentang perilaku dokter, yang mana ilmu-ilmu kedokterannya untuk menyembuhkan para pasiennya. Dari gambaran-gambaran tersebut, ini menandakan bahwa multidimensi seseorang antara satu dengan yang lain ini merupakan pola-pola pikir berbeda-beda. Berbeda ini atau cara pandangnya beda, ini merupakan gambaran multidimensi dalam gejala sosial. Bisa dipahami? Jadi pola-pola pikir atau peranan yang itu merupakan multidimensi seseorang atau subjek atau individu, yang mana mereka masing-masing punya pola pikir yang berbeda-beda. Maka di dalam mencetuskan cara pandangnya pasti berbeda. Cara pandang yang berbeda ini disebut multidimensi. Lanjut. Perbedaan atau cara berpikir dan perilaku tersebut berbeda-beda. Cara pandang berbeda ini merupakan multidimensi identitas seseorang. Contoh, ulama berpandangan tentang ilmu agama. Dia perannya sebagai orang beragama. Maka dia mengeluarkan fatwa-fatwa agama sehingga mereka dijuluki sebagai ulama. Sedangkan contoh dokter berpandangan mengenai ilmu tentang kedokterannya. Bagaimana mengatasi orang sakit ini, orang sakit flu, orang sakit. Ini adalah peranan-peranan apa yang diberikan oleh status mereka. Ini disebut juga multidimensi. Berbicara multidimensi, manusia yaitu memiliki identitas atau cara pandang seseorang, apa peranannya dalam menentukan dirinya, maka bisa disebut multidimensi identitas dalam diri subjek individu. Jadi seorang individu itu boleh mencari identitasnya sehingga mereka bisa berperan penting di dalam masyarakat. Lanjut. Yang B, multidimensi identitas dalam diri subjek kelompok. Lihat gambar. Ini gambar menunjukkan kelompok. Kelompok ini ada seseorang yang punya peranan yang penting. Lanjut, gambar yang kedua ini masing-masing punya peranan. Ada sebagai dosen, ada wasekjen PBHMI, ada jurnalis senior, ada direktur dialektika, ada juga di sini pemuda Bravo dan lain sebagainya. Ini adalah seseorang yang masuk dalam kelompok, maka dimensi seseorang masuk dalam kelompok. Mereka masing-masing nanti punya peranan dan lain sebagainya. Untuk mencari identitasnya, maka mereka di kelompok itu mencari status atau peranan sehingga mereka akan mendapatkan suatu julukan atau mendapatkan peranan di dalam kelompok tersebut. Dari gambar tersebut didapat seseorang bergabung dalam kelompok, misal kelompok pemuda, kelompok pecinta alam, kelompok OSIS, dan lain-lain. Artinya
Kalau identitas subjek masuk kelompok, maka identitas seseorang itu berperan di dalam kelompok tersebut. Dia menginginkan di dalam kelompoknya eksis, sehingga mereka berperan untuk mendapatkan keeksistensinya dalam kelompok tersebut. Kedua, suatu kelompok sosial mempunyai persamaan identitas sosial sebagai ciri objektif yang menjadi pengikat atau sistem norma berupa etika. Nah, jadi di dalam kelompok itu di samping ada identitas, ada persamaan-persamaan sehingga menjadi pengikat, atau ada juga sistem norma yang mana norma tersebut untuk dijadikan patokan sebagai perilaku-perilaku yang ada pada suatu kelompok tersebut, maka disebut etika. Lanjut. Berikutnya adalah pembentukan kelompok sosial. Setelah seseorang itu identitas individu, identitas kelompok, maka mereka menginginkan membentuk suatu kelompok sosial yang mana di dalam kelompok itu terdapat apa saja di situ. Nanti bisa bergabung dan sebagainya. Sekarang bagaimana proses untuk menentukan suatu kelompok sosial? Ini adalah proses pembentukan kelompok diawali dengan adanya motif pembentukan kelompok. Motifnya apa dalam pembentukan kelompok itu? Seseorang untuk membentuk kelompok biasanya yang pertama tujuan yang sama. Misalkan ingin berkumpul untuk membicarakan apa, itu pasti perlu akan membentuk suatu kelompok. Yang kedua, faktor genealogis. Artinya, genealogis ini artinya asal keturunan. Kadang-kadang keturunan si fulan. Dia ingin membentuk suatu kelompok. Yang mana kelompok-kelompok ini khusus untuk asal keturunan kita, sehingga mengingat bahwa asal usul keturunan ini dari cicit buyut, sehingga ketahuan untuk pembentukan kelompok dalam keluarga. Faktor geografis, arti faktor alam ya yang menentukan itu. Faktor alam itu apa? Misalkan alam, ya faktor alam intinya. Jadi bagaimana geografis yang seperti ini sama-sama sama-sama sedikit dan lain sebagainya, ini intinya dari faktor yang dilatar belakangi oleh alam. Yang kedua, yang keempat, asal daerah yang sama. Nah, biasanya orang membuat pembentukan kelompok sosial biasanya ada yang dari sumbernya dari asal daerah yang sama. Kalau bukan daerah yang sama, dia tidak masuk. Apa gunanya? Untuk mengikat suatu persatuan atau kelompok yang sumbernya dari asal daerahnya. Itu asal usul atau proses terbentuknya diawali seperti keempat unsur ini. Terima kasih dalam pembahasan gejala sosial atau ragam gejala sosial yang mana membahas mengenai multidimensi individu dan multidimensi kelompok. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan paham. Apabila Bapak ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf. Dan nanti ketemu berikutnya. Perhatikan ya. Ya, nanti Bapak buat di Google Classroom, sudah Anda pelajari sehingga Anda mengerti. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.